Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru inspiratif. Perkenalkan, nama saya Intan Alipia Pratiwi dari SD Negeri Ciluluk 1. Di sini saya akan membagikan ilmu yang sudah saya dapatkan di platform Merdeka Mengajar. Mungkin kakak-kakak atau ibu bapak sudah tidak aneh mendengar apa itu platform Merdeka Mengajar. Di platform Merdeka Mengajar memberikan ilmu yang begitu bermanfaat yang disampaikan oleh narasumber-narasumber yang hebat. Baik, di sini saya akan berbagi ilmu apa yang sudah saya pelajari di platform Merdeka Mengajar. Yang pertama yaitu topik pertama, Merdeka Belajar. Topik pertama Merdeka Belajar terdapat 5 modul. Modul pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Lalu dan pendidikan adalah segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tubuh kekuatan kodratnya. Apa sih peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar. Mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya, sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh mendampingi anak-anak didik kita. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup saat anak dewasa. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa saya? Sosok guru yang dikagumi selalu bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat murid, atau guru yang selalu menyemangati murid. Dan sosok guru yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang paling penting, guru perlu adaptif atau adaptasi terhadap perubahan zaman seperti disampaikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak. Selanjutnya kita masuk ke modul kedua, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Lalu ada pengajaran. Pengajaran sendiri adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Selanjutnya, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita akan mengulas terlebih dahulu pendidikan selama 1 abad. Kita akan kembali dulu kepada pendidikan kolonial Belanda.
Metode pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan saksi tanpa sadar mampu masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Mungkin ibu, bapak, atau kakak-kakak pernah mengalami kekerasan saat sekolah dulu, ataupun pernah mengalaminya. Bahkan mungkin sampai saat ini praktik itu masih saja berlangsung. Misalnya masih ditemukan kasus kekerasan pada murid di sekolah. Murid mendapatkan hukuman atau sanksi ketika mereka belum atau tidak mengerjakan perintah tugas. Namun sebenarnya pendidik sudah tidak boleh menerapkan pendidikan kolonial Belanda yang memberikan hukuman atas apa yang mereka perbuat. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik harus menerapkan pendidikan sistem Among, yaitu Ingarso Sung Tolodo, artinya seorang guru harus berkomitmen menjadi seorang teladan, ia harus memberikan contoh yang baik. Lalu Ingmadyo Mangunkarso, artinya seorang guru haruslah membangkitkan atau menguatkan semangat murid-muridnya, bukan orang yang melemahkan semangat. Lalu Tutwuri Handayani, yaitu seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid-murid orang yang mandiri atau orang-orang yang merdeka tumbuh kembang secara maksimal. Bagaimana menjadi manusia secara utuh? Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik dalam mendampingi murid-murid menentukan tujuan belajar, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, baik lahir maupun batin, yang akan membantu murid-murid kita mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan, keterampilan berpikir, atau kognitif saja, tapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu secara sosial, emosi, empati, dan masih banyak lagi. Baik, tidak lupa di modul 3 ini membahas tentang kodrat murid. Mungkin sebagian orang masih awam, apa itu kodrat murid? Kodrat murid sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kodrat keadaan. Sebagai pendidik, kita dapat menggunakan metode, strategi, dan teknik pembelajaran sesuai keunikan potensi masing-masing murid untuk membantu mereka mengembangkan kekuatan kodratnya. Yang kedua, kodrat alam. Bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Salah satu instrumen untuk pengembangnya adalah melalui pendidikan atau tuntutan. Terakhir, kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kodrat zaman bagian dari dasar pendidikan yang berkaitan dengan isi dan irama. Lalu, di dalam kodrat pendidikan, di modul itu juga menjelaskan mengenai asas trikon. Apa itu asas trikon? Asas trikon memuat 3 unsur. Yang pertama, continue. Pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Convergent. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri sekalipun. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntut tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Lalu, di modul 4, berisikan mengenai mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa sih budi pekerti? Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Ki Hajar Dewantara berpendapat, budi pekerti berpusat pada keluarga.
karena keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian intellectual dari budi pekerti, karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Setelah keadaan tertentu, murid dapat menumbuhkan kecakapan berpikir atau pikiran dengan baik karena pengaruh keadaan. Salah satu yang mempengaruhinya mungkin saja kita sebagai pendidik yang senantiasa menuntut tumbuh kecerdasan pikiran murid. Ada teori konvergensi dan pengaruh pendidikan dalam budi pekerti. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama, teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Melalui proses pendidikan, kecerdasan budi pekerti, murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis akan semakin tersamar dan mendebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian budi pekerti. Selanjutnya kita masuk ke modul kelima. Pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan atau potensi masing-masing mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Sistem Among dapat memberikan contoh kepada murid agar dapat tumbuh dan berkembang dalam sasaran batin mereka yang baik dalam kodrat alam dan kemerdekaan murid. Fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dalam memberikan kepercayaan pada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan bahagia. Lalu salah satu refleksi pembelajaran sesuai implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang saya terapkan di kelas saya, salah satunya adalah mereview buku. Di sini ditampilkan review buku metode Fishbone, di mana siswa bebas mengekspresikan kreativitasnya. Lalu, refleksi diri. Modul Merdeka Belajar memberikan pemikiran yang luas tentang pendidikan. Jujur saja, sebelumnya pemikiran saya tentang pendidikan tidak seluas ini. Namun setelah mempelajari dan memahami modul-modul yang dipaparkan oleh narasumber hebat, pemahaman saya terhadap pendidikan menjadi terbuka. Ternyata dalam proses mengajar, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran yang berpusat pada murid dan berlandaskan kebutuhan murid. Ini lalu saya akan menampilkan implementasi mereka belajar di kelas. Gambar pertama ini merupakan kegiatan berwirausaha, di mana siswa belajar untuk berwirausaha. Yang kedua di sini siswa diberikan sebuah koran di mana siswa bisa mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Lalu yang ketiga, di sini siswa berkreasi sekreatif mungkin membuat kerajinan dari bahan alam, daun-daunan yang bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk. Lalu yang di sini yang siswa-siswi saya memakai baju olahraga ini, siswa-siswi saya diajak outing class. Karena seperti kurikulum Merdeka Belajar bahwa siswa harus merdeka. Jadi pembelajaran tidak boleh hanya di kelas. Pembelajaran haruslah mengekspresikan siswa-siswi
Jadi belajar bisa di luar, contohnya seperti gambar yang saya tampilkan ini, saya mengajak anak-anak saya ke hutan pinus, di mana anak-anak saya belajar tentang alam. Baik, mungkin, segini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh di kolom komen. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.